Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan memberikan materi mengenai pembuatan keputusan taktis ya. Jadi mengenai pembuatan keputusan taktis itu apa? Jadi keputusan taktis itu merupakan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mereka itu memilih berbagai alternatif dalam waktu yang singkat. Jadi artinya ketika terjadi kondisi-kondisi tertentu, itu perusahaan itu harus melakukan kegiatan atau mengambil keputusan seperti apa. Misalnya menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Mungkin diambil oleh perusahaan ketika mereka punya tujuan untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur atau adanya idle time dari mesin-mesin yang mungkin ada di perusahaan. Nah, ini salah satu contoh pembuatan keputusan taktis. Kemudian keputusan taktis yang tepat itu berarti keputusan yang dibuat itu mencapai tidak hanya pada tujuan terbatas tetapi juga pada tujuan jangka panjang ya, karena memang keputusan taktis ini bukan untuk saat ini saya mau mengambil keputusan ini efeknya untuk hari ini tidak, tetapi karena ini jangka panjang, karena kaitannya kalau misalkan kita tentang mesin kemudian kaitannya dengan aset itu kan pasti hubungannya dengan jangka panjang perusahaan. Nah, maka keputusan taktis ini juga harus benar-benar difikirkan oleh perusahaan. Seluruh elemen perusahaan ini harus ikut serta di dalam pengambilan keputusan taktis. Nah, tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat jika keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Jadi meskipun ini keputusan taktis atau keputusan secara menyeluruh gitu ya, itu artinya keputusan yang diambil ini harus mencakup dari semua elemen perusahaan itu tadi secara keseluruhan. Sasaran perusahaan apa, tujuan perusahaan apa, itu juga harus tetap dipertimbangkan seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang perlu diambil di dalam proses pengambilan keputusan taktis. Yang pertama adalah mengenali dan menemukan masalah. Kira-kira masalah yang dialami oleh perusahaan ini apa. Kemudian mengidentifikasikan setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Jadi kalau perusahaan itu ketika mereka mau melakukan pengambilan keputusan itu mereka pasti akan ada beberapa alternatif. Ya, jadi alternatif 1, 2, 3 dan selanjutnya itu yang akan digunakan di dalam pilihan untuk pengambilan keputusan. Kemudian mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, keempat, ada mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang kira-kira itu relevan, kemudian atau ada yang tidak relevan. Kemudian menghapus biaya yang tidak relevan itu dari pertimbangan keputusan. Nah, kemudian menghitung total biaya dan manfaat relevan dari masing-masing alternatif. Jadi keputusan taktis ini juga mengedepankan kaitannya dengan investasi perusahaan ya, kaitannya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga tetap harus dipertimbangkan. Memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap berbagai aspek kualitatif dari masing-masing faktor, contohnya kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan kestabilan harga, dan lain sebagainya itu juga tetap harus menjadi prioritas. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Nah, kira-kira keputusan yang diambil ini memberikan manfaat yang lebih besar atau tidak untuk perusahaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan biaya relevan ya? Kalau biaya relevan itu adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatif. Untuk menjadi relevan, suatu biaya itu tidak hanya merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatif. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan itu kira-kira dari sisi biaya itu relevan nggak dengan program yang sudah dilakukan oleh perusahaan, kemudian sasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah sesuai apa belum. Nah, jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka dia disebut biaya yang tidak relevan. Kemudian ada etika di dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika itu juga selalu harus diperhatikan ya, dengan cara keputusan itu diimplementasikan dan kemungkinan untuk sasaran jangka panjang itu memenuhi apa tidak. Kemudian sasaran jangka pendeknya seperti apa. Nah, itu juga kaitannya dengan etika. Nah, pencapaian sasaran itu lebih penting, tetapi bagaimana cara mencapainya itu adalah hal yang lebih penting ya. Karena kalau kita menentukan target, namun bagaimana cara kita mencapai target itu tidak diperhatikan, maka kan juga sayang sekali ya di dalam pengambilan keputusan itu. Nah,
Namun sayangnya sebagian manajer itu mengabaikan biasanya aspek etika di dalam pengambilan keputusan dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Menghasilkan kinerja yang tinggi itu kan didukung dengan produktivitas. Tidak selamanya yang didukung dengan produktivitas itu juga mengeluarkan biaya yang tinggi sekali gitu ya. Artinya ketika biaya itu juga masih bisa ditolerir, nah itu juga bisa dilakukan untuk mendukung kinerja yang tinggi atau produktivitas yang tinggi oleh setiap elemen di dalam perusahaan. Kemudian selanjutnya ada relevansi perilaku biaya dan ini model ya. Nah, relevansi ini kunci utama di dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah perubahan terhadap permintaan dan penawaran atau sumber daya aktivitas itu harus dipertimbangkan. Ya, jadi misalkan perusahaan memperoleh sumber daya baik itu bahan baku maupun sumber daya manusia itu juga perlu dipertimbangkan terkait penawaran jasanya mereka seperti itu. Nah, itu relevan apa tidak dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian alternatif penilaian ada sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dapat dengan mudah diperoleh pada saat dan dengan jumlah yang diinginkan. Misalnya listrik itu kan mudah sekali untuk kita memperolehnya ya. Nah, kemudian ada sumber daya terikat. Contohnya sumber daya ini sumber daya yang diperoleh sebelum digunakan. Misalnya gaji pegawai. Gaji pegawai ini ketika kita dapat karyawan kan jelas kita harus menggunakan atau mengeluarkan uang untuk pegawai tersebut. Nah, kemudian penerapan konsep pembuatan keputusan taktis ya, keputusan membuat atau membeli produk yang pertama make or buy decision, kemudian keputusan meneruskan atau menghentikan produksi keep or drop decision, kemudian keputusan terhadap suatu pesanan khusus, kemudian keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut. Kemudian ada keputusan bauran produk, yaitu suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk itu harus membuat keputusan tentang proporsi produksi masing-masing produk itu dalam total produksinya. Nah, setiap bauran produk itu mencerminkan suatu alternatif yang memiliki konsekuensi terhadap laba yang dihasilkan. Manajer itu harus memilih alternatif yang mungkin dianggap memaksimalkan margin ya, memaksimalkan laba, kontribusi dari total atau total pengeluaran ataupun pendapatan perusahaan. Kemudian untuk penetapan harga produk itu bisa berdasarkan biaya, bisa berdasarkan target atau target costing. Nah, prinsipnya itu dari peraturan hukum dalam penetapan harga adalah mendorong persaingan yang sehat dan mencegah terjadinya kolusi untuk menetapkan harga dan menyingkirkan pesaing dari bisnis. Jadi kita nggak bisa penetapan harga itu karena bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, kemudian kita menyingkirkan pesaing dengan menjual produk kita itu di bawah harga pasar, itu tidak bisa ya, tetapi tetap bersaingnya juga harus secara sehat. Kemudian ada penetapan harga predator. Nah, di sini praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan itu disebut harga predator yang seperti yang saya singgung tadi ya. Namun demikian tidak semua penetapan harga di bawah biaya itu merupakan biaya predator karena perusahaan dapat mengenakan harga khusus di bawah biaya untuk suatu barang. Misalnya untuk produk yang baru diproduksi oleh perusahaan, produk masih promo ya, kemudian produk itu laris karena adanya diskon dan lain sebagainya, itu boleh di bawah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Namun tetap juga harus dipertimbangkan berapa laba yang ditetapkan. Artinya laba di sini meskipun dia harganya di bawah dengan harga standar, laba ini juga tetap ditetapkan meskipun dengan jumlah yang lebih kecil persentasenya. Kemudian ada diskriminasi harga, pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk-produk yang dasarnya sama. Nah, terakhir tentang keadilan dalam penetapan harga, ada eksploitasi harga terjadi jika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Dalam keadaan ini, biaya ini menjadi pertimbangan. Jika harga yang dikenakan hanya untuk menutupi biaya, maka eksploitasi harga itu tidak terjadi. Nah, perusahaan sering mendapat kesulitan untuk menjelaskan struktur biaya mereka dan mendapati munculnya biaya-biaya yang mungkin tidak disadari oleh pelanggan. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.